Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maria Fiona, NIM 210110024, Prodi Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya akan menjelaskan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh. Sebelum mempelajari daftar istilah asing, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang disebut dengan unsur serapan. Kata serapan atau unsur serapan ini merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa atau telah diterima pemakaiannya secara umum. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisannya atau pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh unsur serapan. Berikut ini adalah daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada strip AAT dalam bahasa Belanda yang menjadi strip AT dalam bahasa Indonesianya. Contohnya yaitu advokat yang menjadi advokat, seperti gambar di atas. Yang kedua ada AG menjadi AC. Contohnya yaitu presentage menjadi presentase, etalage menjadi etalase, seperti gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bagus Kuncoro, NIM 21011110013, Prodi PG PAUD S1. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh unsur serapan. Strip AH dalam bahasa Arab menjadi strip AH atau strip AT dalam bahasa Indonesia. Contohnya, akidah dalam bahasa Arab menjadi akidah dalam bahasa Indonesia. Ijazah dalam bahasa Arab menjadi ijazah dalam bahasa Indonesia. Umrah dalam bahasa Arab menjadi umrah dalam bahasa Indonesia. Akhirah dalam bahasa Arab menjadi akhirat dalam bahasa Indonesia. Ayah dalam bahasa Arab menjadi ayat dalam bahasa Indonesia. Maksiyah dalam bahasa Arab menjadi maksiyat dalam bahasa Indonesia. Amanah dalam bahasa Arab menjadi amanah atau amanat dalam bahasa Indonesia. Hikmah dalam bahasa Arab menjadi hikmah atau hikmat dalam bahasa Indonesia. Ibadah dalam bahasa Arab menjadi ibadah atau ibadat dalam bahasa Indonesia. Sunnah dalam bahasa Arab menjadi sunnah atau sunat dalam bahasa Indonesia. Surah dalam bahasa Arab menjadi surah atau surat dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, strip AL dalam bahasa Inggris, strip EEL dan strip AAL dalam bahasa Belanda menjadi strip AL dalam bahasa Indonesia. Contohnya, structural dalam bahasa Inggris menjadi structural dalam bahasa Belanda dan struktural dalam bahasa Indonesia. Formal dalam bahasa Inggris menjadi formal dalam bahasa Belanda dan formal dalam bahasa Indonesia. Normal dalam bahasa Inggris menjadi normal dalam bahasa Belanda dan normal dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah strip ANT dalam bahasa Inggris menjadi strip AN dalam bahasa Indonesia. Accountant dalam bahasa Inggris menjadi akuntan dalam bahasa Indonesia. Konsultan dalam bahasa Inggris menjadi konsultan dalam bahasa Indonesia. Informan dalam bahasa Inggris menjadi informan dalam bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.